Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Sifat-sifat hewan. Ular pendusta, suka menipu. Kambing keras kepala, tidak suka diatur. Kura-kura pemalas, acuh tak acuh, lalai. Serigala mencuri, memeras, merampas, curang. Harimau pemarah, cemburu, benci, dan dendam. Woi, lagi serius nih ya? Aduh, Halo. Pak Gede, maaf tidak lihat. Sudah lama ya di situ. Lumayan. Sambil memperhatikan dari tadi itu. Iya. Saya hanya lihat Pak sedang baca sesuatu. Karena serius ya saya tidak mau ganggu gitu. Tidak juga Pak begitu ya, biasa saja sih Pak. Kalau saya pikir-pikir Pak Jamal nih semakin hari kayak rajin sekali baca buku ya. Ya Sejak pulang dari toko buku itu ya. Ya mulai melatih diri Pak Gede untuk rajin baca buku. Walaupun kadang ngantuk sih baca bukunya. Itu keren. Bagus sekali. Semangat ya Pak Jamal. Terima kasih Pak. Memang begitulah kalau kita baca buku kadang ada giliran ngantuk. Nah itu sudah pasti itu. Jadi Pak bisa serius sekali saya lihat tadi membaca. Ya benar Pak Gede, saya jadi ingat waktu itu Pak Gede bilang kan kalau orang rajin baca itu melatih daya ingat supaya tetap baik gitu ya Pak ya. Ya itu benar sekali apa yang saya katakan. Saya ingat juga itu supaya tetap ingat memang harus banyak baca gitu ya. Jadi kalau orang bicara ada setidaknya kita nyambung lah dengan pembicaraan orang kalau iya benar itu ngobrol begitu kan dengan banyak materi. Benar Pak, makanya kadang-kadang selama ini kalau ada orang bicara, saya agak susah untuk mencernanya ke arah mana itu pembicaraan orang itu kan karena kurang membaca soalnya Pak. Jadi kalau sering membaca setidaknya bisa menuntun daya ingat kita. Benar Pak, itulah. Merangsang otak untuk cepat berpikir, jadi cerdas. Itu memang orang bilang dulu kan buku itu adalah jendela pengetahuan katanya. Jendela pengetahuannya. Jadi bisa dikatakan untuk melatih otak olahraga ya. Olahraga otak gitu. Benar Pak, saya juga setuju. Kalau orang ceramah, ya setidaknya kita bisa menangkap kemana arah dan tujuan pembicaraan orang tersebut Pak ya. Iya. Ini sudah semakin maju pengetahuan Pak Jamal ini. Saya bangga sekali. Wah ini Pak, biasalah Pak, jangan terlalu banyak puji lah. Saya kan juga mulai belajar dari Pak Gede juga. Karena kadang-kadang kita ngobrol, saya agak susah nangkap apa yang Pak sampaikan. Makanya beberapa kali kan saya minta Pak jelas ulang supaya saya bisa pahami kan gitu. Tidak semuanya saya mengerti Pak. Wah ini baik sekali ini. Makin enak nih kalau berbicara dengan Pak Jamal nih. Ya. Omongannya jadi terus nih berkualitas nih terus nih. Benar Pak Gede, setidaknya kan bisalah mengikuti arah setiap pembicaraan orang, apa yang orang bahas, jadi tahulah sedikit. Oh ya ngomong-ngomong tadi Pak Jamal baca tentang apa itu waktu saya datang? Oh ini Pak, itu saya kan baca buku yang kita beli waktu itu di toko itu. Ya, emang apa itu? Saya lupa itu. Ya tadi judul pembacaan yang saya baca itu katanya begini, sifat-sifat hewan. Oh Pak beli buku itu ya? Ya kan hal itu sering kita bahas dan sering kita pakai untuk ilustrasi kalau ada topik-topik pembicaraan yang buntu biasanya kan kita menggunakan topik itu Pak. Ya sifat-sifat hewan itu ya yang kita sering ada kambing dan macam-macam itu ya. Oh ya Pak Gede, saya ingat itu ada ular yang dikatakan pembohong, ya pendusta, ya. Terus kambing keras kepala, tidak suka diatur kan gitu, harimau pemarah, cemburu, pendendam, menafikan, Terus ada lagi serigala mencuri, merampas, memeras orang, curang.
Itu sifat-sifat yang kita baca ya. Pemalas, lalai, acuh tacuh. Nah itu yang kita bahas selama ini kan Pak. Saya ingat, saya pernah juga bahas waktu itu Pak Jamal. Iya, saya ingat, tetapi saya belum begitu nyambung dan masih agak bingung waktu itu Pak. Makanya sekarang agak-agak mulai ngerti lah sedikit. Kok nggak nanya waktu itu Pak? Waktu saya menjelaskan Pak bingung nggak nanya. Mau sih nanya, tapi ya biarlah nanti ngerti sendiri walaupun lambat. Itu sih yang saya. Tapi sekarang gimana? Udah paham maksudnya? Ya siap, sudah bisa mengerti sih sedikit-sedikit. Mantap kalau begitu. Jadi apa yang Pak pahami tentang sifat-sifat hewan sejauh ini yang kita pelajari? Oh ya, yang saya pahami sifat-sifat hewan tersebut itu mewakili sifat-sifat manusia Pak pada umumnya. Benar. Ya walaupun manusia berbeda ya dengan hewan, tetapi dapat mengambil hikmah dari sifat-sifat hewan. Ya, itu baik. Agar kita bisa berkaca lah dari hal-hal seperti itu. Wah benar Pak Jamal. Tapi kadang-kadang kita bisa meniru sifat-sifat hewan itu ya. Secara itu kadang-kadang, tidak langsung dengan tindakan kita ya. Kadang-kadang seperti itu sih Pak. Makanya Pak Gede ini selalu mulai dengan kata-kata yang kiasan ini sulit untuk saya cerna kalau seperti itu. Jadi begini Pak, kembali lagi ke sifat manusia yang adalah manusia berdosa, yang kita jauh dari hal sifat suci, hati kita, pikiran kita, sikap dan perbuatan kita yang kotor itu. Apa itu Pak Gede, gimana itu? Ya kalau manusia ini dikuasai oleh dosa, itu pasti kan kata-kata tidak terkontrol, perbuatan, pemikiran. Jadi manusia ini kadang-kadang disamakan dengan hewan. Nah itu yang saya katakan tuh, benar sekali Pak. Saya setuju itu. Ya. Sekarang saya sih agak ngerti sedikit. Tapi kebanyakan orang ya seperti itu Pak. Termasuk saya lagi kalau lagi marah itu sudah. Pasti tidak dapat kontrol diri. Nah, itu dia. Bahasa tidak jelas. Sifat binatangnya keluar lagi. Isi kebun binatang keluar semua Pak. Nah itu dia. Nah itulah Pak yang saya maksudkan. Pak Jamal. Sifat dosa itu menguasai hati, pikiran, perbuatan kita. Dan itulah yang kita bilang seperti maaf kata ini. Kita sering bilang seperti ambil sifat anjing gitu ya. Yang jorok, yang kasar, yang dendam gitu ya. Itu manusia ada sifat-sifat yang seperti itu. Ya itu kalau sudah marah biasanya orang melampiaskan ya. Wah ini saya kena nih Pak, telak lagi. Itulah yang sering nyelentuk kalau saya sudah emosi, marah gitu sudah marah. Langsung bilang binatangnya ya. Ya kebun binatang sudah muncul semua pas lagi emosi itu Pak, tidak terkontrol lagi semuanya. Itu yang saya katakan, kita sering terjebak oleh sifat-sifat demikian. Sering membandingkan manusia dengan hewan. Kita menyebut orang ini hewan gitu kan. Iya. Itu yang bahaya sekali. Jadi kita adopsi itu bahasa hewan kita mengadopsi ya. Benar Pak Gede. Jadi saya sependapat dengan Pak dan sangat setuju. Kadang-kadang kita banyak tahu melalui baca buku kan gitu. Tetapi kita salah dalam penggunaannya Pak. Nah itu baru Pak. Full 100% mantap ya menurut saya. Pemikiran Pak sekarang. Iya. Berarti sifat-sifat yang seperti hewan itu berarti najis ya Pak ya Gede ya? Wah Pak ingat juga ya. Begitulah kira-kira Pak Jamal. Itu menandakan bahwa manusia yang seperti itu tuh dikuasai oleh sifat yang kedagingan ya. Kemanusiaannya yang begitu berdosa. Jadi belum sadar akan perkataan dan tingkah lakunya sendiri. Sehingga dia menyebut sesuatu yang kasar dan sebagainya ya. Itu yang lebih dominan ya Pak ya. Benar Pak. Nah masa iya manusia dibandingkan dengan hewan ya? Walaupun saya juga kadang-kadang berperilaku kurang baik. Tapi kan sekarang saya mulai mengerti bagaimana yang sebenarnya. Terima kasih Pak Gede untuk pencerahannya yang luar biasa ini. Ini kecenderungan manusia ya Pak ya, masih dikuasai sifat yang berdosa itu Pak Jamal. Benar. Belum sadar dan kita tidak bisa membedakan mana yang seharusnya kata-kata yang kita pilih. Betul yang itu, bisa Pak. Dipakai orang menjadi sejuk. Jadi kita kasar aja, sembarang aja. Kata-kata yang dapat diterima orang ya. Ini kok kayak lagu ini Pak. Lagunya itu Ojo Banding-Banding Ke nih. Kan kita sering membanding-bandingkan seperti itu. Nah itulah sekarang kita mulai dengan istilah-istilah yang jangan memakai bahasa-bahasa seperti kasar begitu. Ya karena lagu itu kan lagi
viral, jadi pas lah, gampang untuk diingat. Ya, benar sekali. Jadi kecenderungan kita itu coba kita membuang hal yang menjerumuskan orang, hal yang berdosa kan gitu ya. Iya. Benar Pak, ini kan seandainya ya, semua manusia sadar dan tidak menggunakan kata-kata jorok, kotor, bahkan mengumpat, maka amanlah kita semua. Kalau seandainya semua sadar Pak. Wah, ini harapan besar sekali nih. Bahwa memang semua begitu. Kita mengharapkan ya. Memang kita mengharapkan semua manusia begitu. Tidak melakukan yang kasar, mengumpat dan sebagainya. Benar-benar. Itu harapannya. Ya, itu harapan sebenarnya. Tapi mau ndak mau sulit menurut saya. Karena sulit. manusia itu sudah terpengaruh oleh sifat-sifat. Kecuali ya. Apa ini Pak kecuali orang itu mempunyai hubungan kepada Sang Pencipta secara intim. Dia memang punya hubungan yang berkualitas dengan Tuhannya. Dan gitu ya. Itu salah satu cara. Benar ini. Siap-siap ini kayaknya harus saya lakukan ini Pak. Ya. Terima kasih Pak untuk pencerahannya yang luar biasa nih. Sama-sama kita kemarin ke toko buku. Dan buku yang saya dapat itu yang saya baca hari ini Pak. Nah itu dia Pak. Jadi kita dengan hubunganlah pada Sang Pencipta, kita mencoba untuk meluangkan waktu yang berkualitas dengan Tuhan, itu dapat arahan lah. Ya, itu arahan. Menghindarkan dari hal-hal yang jahat, itu yang kita cemar, harapkan, yang Pak, berdosa. Itu salah satunya. Ya, itu harapan kita bersama Pak. Walaupun sulit. Ya. Ya, itu memang harapan kita bersama. Ya, anggaplah Pak ini seperti nguji saya nih. Yang lagi sidang disertasi nih. Dengan kata-kata bijak Pak seperti itu. Iya, itulah. Kita berusaha lah Pak ya. Iya. Kita mencoba yang terbaik. Sifat-sifat hewan yang tadi kita pelajari, yang Pak juga sudah baca. Kita menghindari. Kita dan menghindari. Kita berusaha. Ya, supaya jangan digabungkan ya. Jangan disamakan, diadopsi dengan sifat-sifat manusia begitu. Oke Pak, jadi saat ini kita sudahi dulu ya. Saya mau berangkat ini. Mau kemana ini Pak? Ini mau ketemu anak saya di rumah. Karena sudah janji ini mau pulang lebih awal gitu. Oke, pasti ditunggu tuh Pak sama anaknya. Iya. Nanti jangan sampai anak-anaknya marah nanti. Kenapanya lama datang ini. Iya. Kita sudah banyak ngobrol tentang hewan ini. Siap. Ya itulah Pak. Ayo Pak, mari. Siap. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.